Oh, yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya mau sedikit berbincang di masalah budidaya belut Indonesia ya. Alhamdulillah saya sudah letak di posisi tempat budidaya. Sekarang saya mau melihat pelataran atau kolam-kolam sebanyak ini. Alhamdulillah ini kolam udah tahu seberapa isinya, yang udah baru diisinya udah berapa, terus kolamnya berapa biji belum tahu ya. Saya ini sekarang mau menemui pemilik kolam ini ya. Nah, ini ya. Assalamualaikum Kang Ujang. Gimana sehat Kang Ujang? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sehat Kang Ujang. Ya. Gini Kang Ujang, saya sengaja datang ke sini. Nah, ada sedikit mau konfirmasi tentang budidaya balut. Nah, Kang Ujang lebih tahu ya. Maaf saya mengganggu waktunya Kang Ujang. Tidak apa-apa. Terima kasih Kang Ujang. Senang berbagi. Terima kasih banyak Kang Ujang. Kang Ujang, saya boleh tahu ini BBSI 2 ya? Iya. Nah, BBSI 2. Kalau BBSI 1 di mana letaknya Kang Ujang? Yang kemarin panen itu di Kampung Bojong Kukun, RT 2 RW 07 Desa Panyadak. Oh gitu ya. Kalau ini di daerah Lempegan ini. Oh gitu. Kecamatan Ibun ya. Kecamatan Ibun. Kang Ujang, ini kenapa biasanya kan kalau di budidaya ya, setahu saya kan sering lihat di channel-channel atau di YouTube atau di Facebook, kebanyakan pakai eceng gondok ya. Kenapa ini pakai padi Kang Ujang? Lain dari yang lain gitu. Kalau untuk vegetasi air sama saja. Mau pakai eceng gondok, genjer, kangkung. Nah, kebetulan saya ada inovasi baru dengan sistem minapadi. Ya, selain belutnya panen, kita panen padi juga. Gitu ya. Oh, lebih baik gitu ya. Jadi dengan, atasnya ke bawah, atasnya bisa panen, terus bawahnya juga bisa panen gitu ya. Usianya ini penanaman dari bibit sampai panen gitu berapa bulan Kang Ujang? Ya, rata-rata 4 sampai 5 bulan. Jadi sebelum kita panen belut, otomatis kita panen padi dulu, dengan catatan si padi ini jangan dikasih pupuk gitu ya. Dikasih pupuk seperti urea yang lainnya. Cukup dengan bahan-bahan penumbuh cacing sutra itu sudah bagus hasilnya juga. Ya, jadi sealami mungkin gitu, tidak pakai bahan-bahan kimia. Adanya dari fermentasi itu sudah mengandung pupuk. Iya. Oke, bagus Kang Ujang. Maaf saya mau bertanya lagi Kang Ujang, ini ada berapa kolam yang udah diisi, berapa kolam yang belum diisinya, berapa kolam gitu. Dan jumlahnya ini kolam perasaan agak banyak ya. Berapa kolam semuanya? Ini totalnya 60 kolam. Yang terisi baru 20 kolam, baru 20 kolam. 20 kolam Kang Ujang. Iya. Maaf Kang Ujang, saya pengen tahu ini udah usia berapa bulan Kang Ujang? Oh, ini baru 1 bulan kan. Oh, 1 bulan. Jadi setelah kita tanam padi baru kita tanam belut. Begitu ya. Tanam bibit belutnya. Boleh Kang Ujang, sekarang kita jalan-jalan ke lokasi yang Kang Ujang yang udah diisi gitu. Saya pengen tahu. Maaf saya mau Ujang mengganggu ya waktunya ya. Apa-apa, Pak. Boleh aja ya Kang Ujang ya. Iya. Ya, terima kasih Kang Ujang. Mari kita Kang Ujang lihat ke lokasi-lokasi atau ke kolam-kolam lainnya. Ya, saya mau lihat dulu ke lokasinya. Insya Allah kita akan tahu posisi letaknya budidaya BBSI Kang Ujang. Ini BBSI 2 namanya ya. Posisinya di Kampung Lempegan, Kecamatan Ibun ya. Oke, saya mau lihat-lihat dulu ke lokasi yang lainnya biar Kang Ujang yang penjelasannya, pemilik kolam ini. Oke Kang Ujang, kita berjalan-jalan lihat kolamnya ya.
Maaf, saya pengen tahu ini. Ini kalau yang ini belum diisi semuanya, nunggu panen yang di kolam di ujung Kukun. Kamu BSI yang pertama. Baik pemirsa, kita ya mau melihat kolam-kolam yang belum diisi ya. Nah, luasnya kolam ini saya bingung nih soalnya, kenapa ya? Soalnya ini kalau lihat fermentasi ya, peneduh lainnya kan dikasihnya eceng gendot, kalau ini kan dikasihnya padi, maka sedikit agak heran ya. Ada yang mati Kang Ujang itu ya? Enggak mati, cuma Oh, keluar gitu. mungkin Oh, keluar. kerendam semalam. Oh gitu, dikirain dia mati. Itu tapi bakalan hidup Kang Ujang. Hidup asal Hidup, ya. segera masuk ke ini lagi. Oh, oh yang udah diisi ini Kang Ujang berapa Iya. kolam? Ini yang ini 2 kolam 20 kiloan ini. Diisi 20 Iya. kiloan ya. Ini usianya udah berapa lama? Ini baru 2 minggu ini. Oh, Baru dua 2 minggu. Berarti sekitar 2 bulan. Ya. Udah cukup segitu. Sekarang ke sana Kang Ujang lihat kolam yang lain yang belum diisinya. Kalau ukuran kolam segini 1 kali 4, 1 kali 5 kita bisa diisi dengan 5 kilo, maksimalnya 6 kilo. Ini bibit. Ya. Yang perlu diperhatikan untuk saluran pembuangannya, nanti dibikin parit seperti ini, jadi harus tembus dari saluran air itu. Kalau ini kan belum diisi, jadi belum diatur. Nanti Oh. kita bisa tutup dengan jaring supaya jelutnya nggak keluar, Nggak kabur ya. nggak kabur. Oke, terima kasih Kang Ujang. Ya, mulai. Boleh, baik mitra BBSI khususnya pecinta-pecinta budidaya belut Indonesia ya. Saya pengen tahu penjelasan fermentasi, bikin fermentasi, dia yang lebih tahu fermentasi. Ya. Tolong Kang Ujang di sebelah mana itunya? Oh, tempat oke. fermentasinya. Sini ya Pak ya. Oh ini sahabat pecinta budidaya belut Indonesia termasuk BBSI, ini fermentasi yang akan Kang Ujang jelaskan ya ke seluruh sahabat-sahabat. Saya alhamdulillah ini bawa buku panduan perlengkapan sesuai dengan apa fermentasinya. Saya mau lihat ya cara Kang Ujang menjelaskan, dan saya mau lihat di bukunya apa jelas kagaknya, bukan saya kagak percaya ya sama buku ya, sama atau kagaknya gitu ya penjelasan Kang Ujang sama panduan ini. Oke, coba Kang Ujang maaf tolong dipraktekin. Jadi bahan-bahannya itu gerbok pisang, jerami, sama pohe. Dan untuk ya perlu diketahui, untuk pohe itu jangan terlalu banyak, soalnya mengandung biogas lumayan. Begitu ya. Jadi untuk apa komposisinya itu, gerbok pisang itu nyarinya yang sudah busuk begini, jadi cepat. Kalau masih segar itu memerlukan waktu yang cukup lama. Dan jerami juga usahakan yang sudah begini, Udah membusuk ini ya Kang sudah ya. busuk. Jadi si ketiga bahan ini disatukan, bisa terpisah bisa, cuman kunci utamanya jangan disatuin dulu sama lumpur.
Jadi kebanyakan kesalahan pemula itu jerami, pohe sama gerbok pisang ini disatuin dari awal, jadi si gasnya terkunci. Semestinya harusnya gimana Kang Ujang? Ya seharusnya bahan tiga bahan ini direndam dulu. kita fermentasi terpisah, Oh, jangan gitu. disatuin sama lumpur. Iya, iya. Kalau ini sudah benar-benar teksturnya hancur, baru kita satukan dengan lumpur. Dengan kapasitas bahan fermentasi 30%, lumpurnya 70%, tetap lumpur yang utama. Karena dalam berbudidaya belut itu intinya kita meniru habitat aslinya. Gitu. Baik, terima kasih Kang Ujang. Alhamdulillah Kang Ujang sudah memberi konfirmasi kepada seluruh mitra-mitra pecinta budidaya belut Indonesia ya. Mohon maaf Kang Ujang, saya mau tanya lagi ya ini. Ya. Ini ukuran pakainya ya, ukuran Ya. pakai ini kohe Kang Ujang ya? Iya. Kohe sapi ya? Ya, kue sapi yang Ya. sudah jadi tanah. Oh gitu ya. Ya, yang Ini mah udah dingin ya? ya udah ini. Oh enggak bau Kang Ujang ya? Enggak, itu udah lama itu Oh, saya iya. sengaja ngambilnya. Ini Begitu. mah buat contoh aja nanti. Oh iya. Ya, terima kasih. Saya mau tanya Kang Ujang ya, ukuran 1 meter persegi misalkan ya, fermentasinya segimana gitu Kalau pakainya? ini saja buat rumusnya Pak, kita bikin ukuran kolam 2x3. Kita memakai gerbok pisang 2 batang, tapi yang agak sedang, jangan terlalu kecil. Gitu. Jerami begini, jerami yang sudah begini 2 karung yang 50 kilo. Terus kohe sapinya jangan terlalu banyak, kita cukup tambahkan 1 ember cat aja, cat 5 kilo, karena fungsi kohe itu hanya sebagai perangsang cacing yang tumbuh dari ini sebagai pakan belut. Oh gitu. Kalau jerami fungsinya itu sebagai penggembur tanah. Jadi kalau kan dalam masa berbudidaya belut itu bukan waktu 1 minggu 2 minggu, memakan waktu sampai 4 sampai 5 bulan itu. Jadi kalau nggak pakai jerami bakalan keras nanti pas kita panennya itu. Tolong dipahami ya sahabat mitra pecinta belut Indonesia semua ya. Ini penjelasan dari Bapak Ujang ya, dari Kang Ujang. Penjelasan ini ya mudah-mudahan sahabat pecinta belut BBSI Indonesia ini bisa koordinasi, kalau kagak mengerti bisa hubungi Kang Ujang secara WA atau secara telepon ya. Oke, maaf Kang Ujang, saya mau tanya lagi. Boleh saya banyak pertanyaan Kang Ujang? Iya, silahkan, tenang aja. Untuk ukuran 1 meter persegi Kang Iya. Ujang ya. Itu kan kedalamannya tadi udah Kang Ujang kasih tahu 30 cm. Iya, 30 Nah, cm minimal. Pengisi bibitnya itu maksimal atau minimalnya berapa kilo? Ya, kalau idealnya untuk 1 meter persegi itu kita isi 2 kilo bibit. Untuk pemula atau 2 kali panen gitu? Ya untuk pemula, untuk 2 kali pemula. panen juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Itu maksimalnya ya. Iya. Baik, terima kasih Kang Ujang. Mudah-mudahan Kang Ujang memberikan konfirmasi kepada pecinta budidaya belut Indonesia, khususnya kepada grup BBSI. Mudah-mudahan ini ada guna manfaatnya. Kang Ujang pengen tahu sekali lagi ya. Iya. Boleh ya? Iya, Boleh. silakan, Pak. Saya mau tanya Kang Ujang. Kang Ujang ini menciptakan buku budidaya belut kelengkapan ini, panduan ini, siapa yang menciptakan itu? Itu saya sendiri, alhamdulillah. Oh, Cuman untuk ya keterangan kalau kurang paham bisa langsung japri ke saya ke nomor WA saya. gitu. Karena saya harus perlu dimaklum, saya hanya keluaran SMP. Jadi ya tuntutan publik juga untuk membuat buku panduan ini. Alhamdulillah antusiasnya lumayan, dan sudah dibuat grup WA juga khusus yang sudah beli buku ini. Saya dengar Kang Ujang ini buku panduan ini udah menjembar luas ke seluruh Asia gitu. Iya. Emang benar itu? Alhamdulillah baru Malaysia aja. Oh, baru Malaysia ya? yang di luar pulau itu karena terkendala dengan pengiriman ongkos juga. Saya juga ya bukan ini. Paling saya kirim ini aja PDF aja. Begitu. Kalau luar daerah itu luar Indonesia gitu. Baik Kang Ujang, terima kasih atas partisipasinya. Kang Ujang sudah membuka
kunci rahasia ini cara budidaya belut Indonesia. Mudah-mudahan Kang Ujang dikasih keberkahan sama Allah, mudah-mudahan Kang Ujang dikasih kesehatan sama Allah. Amin. Oke, para mitra semua pecinta budidaya belut BBSI, saya mau melihat dulu ke sana. Ntar saya berbincang lagi sama Kang Ujang tentang belut konsumsi sama belut bibit ya. Baik sahabat, saya ada sedikit lagi perbincangan sama Kang Ujang tentang ini tadi, tentang fermentasi udah diperjelas, terus tentang kolam-kolamnya udah diperjelas juga. Sekarang saya mau bicara tentang belutnya gitu ya, bibit sama konsumsi yang mau bertelur atau kagak bertelurnya gitu kan. Gimana Kang Ujang masalah konsumsi ya? Masalah konsumsi yang mau bertelur sama yang sudah tidak bertelur. Nah, tolong Kang Ujang dijelasin. Kalau yang mau bertelur, biasanya itu satu belut gitu ya, satu belut bertelurnya mampu berapa kali, 2 atau 3 kali gitu. Tolong dijelasin Kang Ujang. Kalau belut kan belut hewan hermafrodit, jadi masa subur belut itu sampai usia 8 bulan. Kalau lewat dari 8 bulan mayoritas menjadi jantan gitu, jadi tidak bertelur lagi. Rata-rata sih kalau belut itu bertelur itu 2 kali sepanjang hidupnya, itu 2 kali antara umur 4 sampai 8 bulan itu. Nah, trik untuk bisa bertelur sepanjang musim, karena belut kan bertelurnya itu di musim hujan, jadi kalau musim kemarau itu tidak bertelur. Nah, kita mensiasatinya dengan hujan buatan itu sendiri. Kalau pengen lihat trik cara saya membuat hujan buatan, kita lihat ke sana. Begini Kang Ujang, saya kagum ya, bibit belut terus ada dan terus banyak, gitu kan. Kok Kang Ujang terus banyak bibit belutnya? Kok berapa ratus kolamnya atau gimana? Saya nggak tahu kan itu, maaf kepo ya. Saya pengen penjelasan Kang Ujang. Kang Ujang bibit belut banyak terus ya, banyak terus. Apa Kang Ujang banyak mitra atau Kang Ujang ngambil dari orang lain atau Kang Ujang bibit belut bikin sendiri gitu? Kurang penjelasan Kang Ujang. Kalau saya alhamdulillah kolam sekarang sudah 200 lebih kolam itu, jadi ya setiap minggunya, tapi tergantung pesanan juga sih, tergantung pesanan bibit juga. Kalau untuk konsumsi saya sudah punya langganan. Nah, saya kuncinya mah di situ, kita membuat hujan buatan, memanipulasi cuaca itu. Jadi belut itu mau musim kemarau mau musim hujan tetap aja sama aja, nggak ada pengaruhnya. Kan terkadang kalau belut tangkapan alamat terkendala di musim kemarau susah gitu, karena sawah pada kering atau kali-kali juga kering. Tapi alhamdulillah di budidaya itu tidak ada musimnya gitu, kita memanipulasi cuaca gitu. Karena intinya berbudidaya belut itu ya tetap meniru habitat aslinya gitu ya. Terima kasih Kang Ujang. Saya mau bertanya sekali lagi, yang namanya bibit ya, yang namanya bibit belut sama konsumsi itu apa bedanya Kang Ujang? Ya, yang pasti dari ukuran. Kalau yang saya jual itu untuk bibit itu mulai dari usia 1 sampai 3 bulan. Ukurannya paling seberapa senti Kang Ujang? Mulai dari 5 sampai 10 sentian kalau untuk bibit itu yang saya biasa jual sebagai benih itu. Kalau untuk konsumsi itu otomatis yang sudah tidak produktif, dan saya juga alhamdulillah permintaan ya masih jauh lah dari kata cukup Mas. Makanya saya mencari mitra-mitra yang punya lahan atau apa, kita kerjasama di sini. Mudah-mudahan pasar bisa tercukupi gitu. Terus saya mau bertanya lagi, dimisahkan kan ada konsumsi ya, konsumsi paling ukuran gini ya. Nah, terus ada bertelurnya di dalam itu, masuknya bibit atau konsumsi? Kalau itu tergantung ininya apa kita memakainya. Kalau kita memakainya sebagai konsumsi ya sah-sah saja. Tapi kalau untuk bibit indukan, nah yang segede gitu yang dibilang indukan seperti di video saya sebelumnya gitu, indukan. Cuman kalau rata-rata sih kalau sebesar begini mah sudah masuk konsumsi sih.
Jadi orang-orang juga kebanyakan tidak paham harganya, harga konsumsi. Sekarang harga ya lumayan sih, harga belut semakin kesini semakin meningkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang Ujang dikasih keberkahan sama Allah, Ya, kasih sehat sama Allah, biar Kang Ujang bisa amin, amin, mengelola lebih banyak ya. amin, Saya doain Kang Ujang mitranya supaya lebih meledak, lebih banyak di amin, Indonesia amin. ya. Iya. Oke, baik sahabat pecinta belut BBSI, khususnya pecinta belut lainnya seluruh Indonesia, jagat raya Indonesia. Mudah-mudahan kita pecinta belut mempunyai keberkahan dan mempunyai panen besar kayak Kang Ujang yang udah Kang Ujang kemarin panen ya. Oke, di lain kali saya akan berbincang lagi sama Kang Ujang. Untuk sementara hari ini saya mohon diri dan dimisalkan kalau ada kesalahan di bicara saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mohon pamit. Insya Allah di lain kali kita bertemu lagi di channel BBSI Budidaya Belut Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.